Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Sirhan dengan NIM 231095 dari kelompok 1 Praktikum Sistem Kendali 2025. Dan ini merupakan video responsi modul 2 saya. Oke, lanjut. Soal pertama yaitu adalah diagram blok. Nah, apa itu pengertian diagram blok? Diagram blok adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan fungsi suatu sistem kendali secara visual. Diagram blok ini menunjukkan hubungan antar komponen dalam sistem dan bagaimana sinyal, baik input maupun output, mengalir antara komponen-komponen tersebut. Diagram blok pada sistem kendali sendiri itu adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Selanjutnya ada komponen penyusun dari diagram blok sistem pemanas. Nah, di sini terdapat diagram blok dari sistem pemanas. Nah, yang mana ini ada terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada set point. Di sini adalah set point atau SP. Itu merupakan nilai suhu yang diinginkan oleh sistem. Jadi ini adalah target yang ingin dicapai. Misalnya suhu pemanas yang ingin diatur. Lalu di sini ada error. Ini adalah selisih antara set point suhu yang diinginkan ini dengan proses variabel atau suhu aktual. Error ini digunakan untuk menentukan besarnya tindakan pengontrol. Selanjutnya ada controller. Ini adalah pengontrol bertugas untuk memproses error yang dihitung dan memberikan sinyal kontrol kepada aktuator di sini. Tujuannya adalah untuk mengurangi error dan membawa suhu ke nilai yang diinginkan. Selanjutnya ada aktuator atau heating element. Di sini aktuator itu adalah elemen pemanas yang bertugas memanaskan atau mengubah energi listrik menjadi energi panas. Mengontrol mengatur aktuator untuk mengubah output panas berdasarkan perintah yang diterima. Selanjutnya ada proses. Di sini menggunakan oven. Proses ini adalah objek yang dikendalikan. Di sini sistem pemanasan yang digunakan itu ada oven. Oven menerima panas dari aktuator untuk mencapai suhu yang diinginkan. Selanjutnya ada disturbances. Yang ini itu adalah gangguan atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suhu dalam oven ini, seperti perubahan suhu lingkungan atau aliran udara yang dapat mengubah kondisi proses. Selanjutnya ada kontrol variabel itu atau temperatur atau suhu. Ini adalah variabel yang dikendalikan oleh suhu dalam oven. Ini adalah parameter yang diatur oleh sistem kendali untuk mencapai set point. Selanjutnya ada temperatur sensor. Yang ini itu berfungsi sebagai sensor suhu untuk mengukur suhu dalam oven dan mengirimkan data suhu aktual ke sistem kendali. Ini digunakan untuk menghitung error dan memberikan feedback kepada pengontrol. Selanjutnya ada feedback loop atau proses variable PV. Ini adalah umpan balik, adalah sistem yang mengirimkan proses variabel ini kembali ke pengontrol. Ini memungkinkan sistem untuk memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan kontrol untuk menjaga suhu tetap stabil dan sesuai dengan set point. Selanjutnya ada yang soal kedua yaitu eh, tentang sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Dimulai dengan sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan Ya, subsistem saja. Di sini ada diagram blok lingkar terbuka. Nah, pada diagram blok yang ada di sini, kita melihat RS sebagai sinyal masukan atau referensi, GS sebagai sistem atau proses yang dikendalikan, dan CS sebagai keluaran sistem. Diagram ini menunjukkan bahwa keluaran CS hanya dipengaruhi oleh masukan RS melalui proses GS tanpa adanya umpan balik yang mengoreksi hasil keluaran. Fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka ini dapat diperoleh eh, dari dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti pada gambar ini. Fungsi alihnya itu adalah CS per RS sama dengan GS.
yang berarti keluaran sistem CS ini adalah hasil perkalian dari sinyal masukan RS dan fungsi Ali GS. Selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Nah, di sini ada diagram blok lingkar tertutup. Sini menunjukkan adanya hubungan RS sebagai sinyal referensi, CS sebagai keluaran sistem, dan GS sebagai fungsi alih dari sistem. Terdapat juga HS yang mewakili fungsi alih dari umpan balik. Nah, pada sistem ini, keluaran sistem CS yang dihasilkan ini berdasarkan proses yang melibatkan umpan balik dari keluaran yang dibandingkan dengan referensi. Nah, ini untuk mengoreksi perbedaan untuk mencapai kesesuaian. Lalu ini ada untuk mencari fungsi alih dari lingkar tertutup, mana di sini kita menggunakan persamaan tiga persamaan pertama yaitu CS sama dengan ES dikali GS, lalu ES sama dengan RS dikurang BS, RS dikurang BS, lalu BS ini yaitu CS dikali HS. Lalu kita substitusikan persamaan tiga yang ini ke persamaan dua menjadi ES sama dengan RS dikurang CS kali HS. Persamaan yang keempat. Lalu persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah ini menjadi CS sama dengan RS dikurang CS kali HS. Terus lalu dikali GS. Lalu kita distribusikan GS sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS kurang CS kali HS kali GS. Lalu kita pindahkan CS dikali HS dikali GS ke ruas kiri menjadi CS ditambah CS kali HS kali GS sama dengan RS kali GS. Lalu kelompok ruas kiri ini eh, berdasarkan faktor sejenis yaitu CS. Kita kelompokkan ini ya, yang kiri ini kita kelompokkan. Didapatkan faktor sejenisnya itu CS dikali satu ditambah GS kali HS, yaitu RS dikali GS. Jadi kita pindahkan RS ke ruas kiri dan satu tambah GS kali HS ke ruas kanan menjadi ini adalah fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup. Yaitu CS per RS sama dengan GS per satu tambah GS kali HS. Ini menunjukkan bahwa CS keluaran sistem ini diperoleh dengan mempertimbangkan pengaruh umpan balik dari HS. Selanjutnya nomor tiga yaitu ada tentang konstanta pengali. Di sini konstanta pengali atau KP dalam sistem kendali itu adalah sebuah parameter dalam pengontrol proporsional P atau ya itu melambangkan proporsional. Lalu pada sistem kendali PID, proporsional integral derivatif, KP berfungsi untuk mengatur besarnya respon sistem terhadap error atau selisih antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual dalam sistem kendali. Jadi konstanta penggali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Nah, lalu pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka eh, konstanta pengali ini mempengaruhi besarnya kontrol yang diberikan terhadap sistem. Namun karena tidak ada umpan balik, perubahan pada KP hanya mempengaruhi output berdasarkan input yang diberikan tanpa memperbaiki hasil jika terjadi gangguan. Lalu pengaruh terhadap sistem kendali lingkar tertutup, KP mengatur seberapa cepat sistem merespon perubahan error. Jadi dengan adanya umpan balik, sistem dapat menyesuaikan kontrol secara dinamis untuk mencapai nilai yang diinginkan, sehingga KP membantu mengurangi error lebih efektif dan stabil. Selanjutnya ada yang soal keempat itu tentang pengendali PID, proporsional integral derivatif. Nah, di sini pengendali PID itu adalah jenis pengendali dalam sistem kendali yang menggunakan tiga komponen untuk mengatur outputnya. Komponen tersebut adalah proporsional, integral, dan inderivatif. Nah, jadi eh, pada PID ini dia menggabungkan ketiga komponen itu. Tujuannya itu adalah tujuan utama itu untuk meminimalkan error ya, selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai yang tercapai, dan mencapai kestabilan sistem. Lanjut ke variasi PID. Di sini yang pertama ada proporsional. Nah, di sini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transient, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Jadi, pengendali proporsional ini mengatur output berdasarkan error yang terjadi. Di besarnya kontrol yang diberikan proporsional terhadap besar error, artinya semakin besar error,
maka semakin besar kontrol yang diberikan. Nah, lanjut, ini ada diagram blok dari proporsional. Pada diagram blok ini ditampilkan menunjukkan hubungan antara error dan sinyal kontrol, maaf. Di sini pada diagram blok proporsional ini hubungan antara error atau ES ini dan sinyal kontrol US yang dikendalikan oleh peserta pengali atau KP. Pada diagram ini, error ini dihitung berdasarkan perbedaan antara input yang diinginkan dengan output yang tercapai. Nilai error ini kemudian dikalikan dengan KP untuk menghasilkan sinyal kontrol eh, US. Selanjutnya ada persamaan pada pengendali proporsional. Hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu, yaitu UT sama dengan KP dikali ET. Di sini KP sebagai konstanta pengali mengatur seberapa besar pengaruh error terhadap sinyal kontrol yang diberikan. Lalu dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP. Di sini fungsi alih untuk sistem kontrol proporsional ini adalah KP, yang berarti sistem sinyal kontrol US ini berbanding lurus dengan error dengan faktor pengali KP. Selanjutnya itu ada variasi integral. Di sini variasi integral ini digunakan untuk menghilangkan steady state error eh, untuk menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Jadi pengendali integral ini untuk mengatasi steady state error, yaitu error yang terjadi ketika sistem telah mencapai kondisi stabil tetapi masih ada perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual yang tercapai. Di sini ada diagram bloknya pada pengendali integral. Di sini diagram ini menunjukkan hubungan antara error yang ini dan sinyal kontrol US dengan pengendali KI per S. KI itu adalah konstanta pengali integral yang mengatur seberapa besar pengaruh integral terhadap pengendalian output. Lalu bagian S ini adalah persamaan bahwa kita dalam domain Laplace. Pada diagram ini kita melihat bahwa error ini dikalikan dengan KI per S untuk menghasilkan output US. Lalu di sini ada persamaan integral. Nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, yang mana DU kali T sama dengan DU DU kali T per DT sama dengan KI kali ET. Lalu kita dari persamaan ini kita melihat adanya perubahan sinyal kontrol UT ini sebanding dengan error ET pada suatu waktu T. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas menjadi UT sama dengan KI kali integral eh, jarak T sampai 0 ET DT. Ini menunjukkan bahwa kontrol yang diberikan oleh pengendali integral ini adalah hasil dari integrasi error sepanjang waktu yang akan terus berkembang untuk mengatasi steady state error. Selanjutnya ada pengendali PID bagian derivatif. Sini digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Nah, overshoot ini terjadi ketika sistem melewati nilai target dan kemudian harus kembali menyesuaikan. Lalu derivatif ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Em, Lalu, jadi fungsi utama dari derivatif ini adalah untuk mengurangi laju perubahan error dan mengurangi dampak dari perubahan yang sangat cepat pada error. Sini ada diagram blok pada pengendali derivatif. Diagram blok ini ditampilkan bahwa error ES ini dikalikan dengan KD untuk konstanta pengendali derivatif yang dibagi dengan US. Dengan US. Eh, Dikalikan dengan KD dan dibagi dengan S sebagai domain Laplace. Lalu hasilnya adalah US. KD ini mengatur seberapa besar pengaruh derivatif terhadap sinyal kontrol yang berfungsi untuk mengurangi laju perubahan error. Mengerti. Lalu ini ada sinyal kontrol U yang persamaannya ya. Sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Sini ada UT sama dengan KI dikali DE, DET per DT.
Sinyal kontrol UT ini dia, sesuai dengan laju perubahan error ya atau ET. Ini menunjukkan bahwa pengendali derivatif dengan bekerja dengan menghitung turunan derivatif dari error, memberikan respon yang lebih besar jika perubahan error yang terjadi lebih cepat. Jadi sebenarnya ini adalah KD bukan KI ya. Lalu pada domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KD kali S. Itu berarti US ini berbanding lurus dengan laju perubahan error. Selanjutnya ada yang ke nomor 5 itu parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Yang pertama itu ada time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang mana semakin kecil waktu konstanta, maka semakin cepat sistem merespon terhadap perubahan input. Lanjut yang kedua ada rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Nah, yang berarti rise time ini menggambarkan seberapa cepat sistem meningkat dari nilai awalnya menuju nilai akhirnya. Lalu yang ketiga ada settling time atau TS. Waktu, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang berarti settling time ini menunjukkan seberapa cepat sistem mencapai kondisi stabil setelah terjadi perubahan di mana fluktuasi sekitar nilai steady state sudah sangat kecil. Lalu ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang berarti delay time ini menggambarkan seberapa lama sistem menanggapi perubahan input sebelum akhirnya mulai merespons secara nyata. Lalu ada maksimum percent overshoot atau MP ya, yaitu nilai puncak maksimum dari respons sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang berarti overshoot ini menunjukkan seberapa jauh sistem melewati nilai target sebelum akhirnya stabil di sekitar nilai steady state. Semakin tinggi overshoot, maka semakin besar lonjakan yang terjadi sebelum sistem stabil. Lalu yang keenam yang terakhir adalah time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Yang berarti time peak ini menunjukkan seberapa cepat sistem mencapai puncak pertama dari perubahan sebelum stabil. Nah, lalu ini overshoot apa? Overshoot time peak ini nantinya akan memberikan informasi tentang seberapa cepat sistem merespon perubahan input yang diberikan. Selanjutnya masuk pada soal nomor terakhir yaitu penyederhanaan diagram blok dan mencari fungsi alih. Di sini diberikan diagram blok yang mana ini menampilkan beberapa blok yang menghubungkan berbagai elemen pengendali seperti C1, C2, G1, G2, H1, dan H2, dan juga ada H3. Jadi ini sistem pengendalian yang lebih kompleks dengan dua loop pengendalian dan umpan balik. Jadi pada sistem diagram blok ini untuk menghasilkan output Y yang sesuai dengan sinyal R. Oke, kita sederhanakan. Pertama itu kita menggabungkan jalur-jalur serinya, yaitu G1 dikali G2 sama dengan G1 G2 dan H2 kali H3 sama dengan H2 H3. Yang mana G1 G2 ini pada slide sebelumnya ini adalah merupakan seri, maka dapat digabungkan, dan juga H2 H3 ini seri, maka dapat kita gabungkan seperti ini. Lalu setelah kita gabungkan ini, kita dapat disederhanakan lagi dengan menggabungkan loop pertama menggunakan rumus umpan balik tertutup. Nah, seperti ini. Awalnya seperti ini, ada H1 sebagai loop. Kita gabungkan dengan G1 dan G2 dengan menggunakan rumus ini, gitu. Sehingga dapat G1 G2 per 1 tambah G1 G2 H1. Selanjutnya, setelah kita menggabungkan loop pertama ini, kita menggabungkan jalur maju C1 dan C2. Nah, ini adalah jalur jalur C1 dan C2 kita gabungkan. Nah, maka di sini rumus atau untuk menggabungkannya itu C1 tambah C2 itu didapatkan hasilnya itu C2, nah dalam kurung 1 ditambah C1. Nah, setelah kita dapat menggabungkan jalur maju ini,
saya dapat menyusun fungsi alih total ya, di mana CS per RS sama dengan C2 satu tambah C1 ini dikali, kita kalikan dengan G1 G2 per satu tambah G1 G2 H1 ini, lalu kita bagi dengan G1 G2 per satu tambah G1 G2 H1 ini, lalu kita kali dengan H2 H3 ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita sederhanakan pecahan ini dulu. Jadi dapat CS per RS sama dengan C2 kali satu tambah C1 kali G1 kali G2. Ini hilang ya. Apa? Ini pindah ke bawah. Lalu di sini per satu tambah G1 G2 H1 ditambah G1 kali G2 H2 dan H3. Ini fungsi alih sistem dari diagram blok ini adalah CS per RS sama dengan C2 dalam kurung satu tambah C1 kali G1 G2 per satu tambah G1 G2 dalam kurung H1 tambah H2 kali H3. Nah, ini adalah rumus yang menggabungkan semua fungsi alih dari jalur utama dan loop umpan balik dalam sistem. Fungsi alihnya didapatkan ini merupakan fungsi alih yang sederhana yang memungkinkan kita lebih mudah menganalisis. Oke. Sekian video responsi modul 2 saya dari Adam Sirhan 23109523enam. Eh, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.